Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita Ketapang TV Jurnal edisi Jumat 13 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Dalam rangka percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity, pemerintah Kabupaten Ketapang mendorong perusahaan melakukan vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong ini merupakan upaya mandiri perusahaan untuk membeli vaksin dari Bio Farma dan diberikan kepada tenaga kerja perusahaan. Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta kepada perusahaan swasta untuk melakukan vaksinasi gotong royong, di mana vaksinasi ini nantinya dapat membantu pemerintah Kabupaten Ketapang dalam program percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, perusahaan di Kabupaten Ketapang dapat membantu pemerintah dengan melaksanakan vaksinasi gotong royong kepada karyawan dan tenaga kerja di perusahaan. Vaksin gotong royong itu adalah ide kita untuk bagaimana perusahaan-perusahaan maksudnya itu dapat membantu pemerintah kabupaten, terutama mereka mengerjakan yang menjadi pekerja tugas atau tanggung jawab mereka, yaitu pekerja-pekerja mereka. Nah, kan saya sudah katakan, pekerja mereka kan belum tentu juga penduduk Ketapang yang berKTP Ketapang. Nah, sementara kan kita dijatahi untuk penduduk yang Ketapang. Gitu. Nah, itu kita upayakan. Nah, sepanjang ketentuan pemerintah itu dibenarkan, perusahaan dapat mengadakan langsung. Saya pikir lebih bagus perusahaan kita anjurkan untuk mengadakan langsung vaksin ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Basaria menjelaskan, pasokan vaksin dari provinsi sangat terbatas. Hal ini tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk melakukan vaksinasi gotong royong, yaitu dengan upaya mandiri perusahaan untuk membeli vaksin dari Bio Farma. Karena kita tahu bahwa kita ini hanya mengharapkan vaksin itu dari pasokan provinsi. Jadi kita tahu bahwa pasokan dari provinsi itu kan jumlahnya sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat dan melihat antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi dengan keterbatasan ini, maka pemerintah mendorong agar setiap perusahaan itu ya berupayalah untuk bisa melakukan vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong itu adalah upaya mandiri dari perusahaan membeli vaksin kepada Bio Farma. Yang jelas perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Ketapang mereka sudah siap untuk mengupayakan pembelian vaksin gotong royong kepada Bio Farma. Harapannya agar masyarakat Kabupaten Ketapang dapat menerima vaksinasi COVID-19 secara cepat dan merata, sehingga dapat membentuk herd immunity dan kasus COVID-19 dapat diatasi. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sebuah tabung oksigen meledak di tempat pengisian oksigen di kota Pontianak. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang karyawan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka kritis. Peristiwa ini terjadi di salah satu tempat pengisian tabung oksigen di Jalan Antasari, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sekitar pukul 10 Kamis pagi. Akibat peristiwa tersebut, salah satu tangan korban patah dan mengalami luka di sekitaran wajah korban. Menurut Abednego, salah satu saksi mata mengatakan, pada saat kejadian dirinya hendak mengecas handphone, namun tiba-tiba mendengar suara ledakan keras dan melihat asap berwarna putih tebal dari arah depan. Ia kemudian berlari dan melihat korban sudah terkapar di lantai dan langsung mengangkat tubuh korban ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. Abednego, kerjaan karyawan di toko bunga Thalia. Nah, seperti apa tadi kejadiannya? Itu kan pas saya di dalam, pas keluar mau ngecas HP, dengar suaranya langsung bom, ledak gitu. Habis itu tengok langsung keluar asap gitu kan.
Begitu asapnya udah berhenti, lihat nggak ada yang terkapar di bawah situ. Udahlah, takut di videoin orang gitu kan, pintunya ditutup. Mau tunggu ambulan datang itu kan lama. Jadi ya terpaksa pakai mobil pickup kita yang ada dan lebih cepat. Korban? Langsung bawa ke Caritas Bakti, nggak bisa. Orang. Langsung rujuk ke Jengis. Berapa orang? 1 orang dia. Korban kondisi seperti apa? Oke, sadar atau masih? Masih sadar cuma ya sakitan, tangannya patah. Oh, tangan patah. Luka di mana aja, Bang? Mungkin ada sekitar segini. Oke. Itu kerannya yang copot, Apanya? tabungnya tuh. Tabung kalau nggak salah saya lihat tadi itu bagian bawahnya pecah. Oh, bagian bawah pecah ya. Nah, Bagian kalau nggak atas? salah lihat saya lah kan. Waktu antri ramai waktu itu. Lagi sepi. Pas Lagi dia sepi. lagi ngisi satu aja tuh. Tabung yang kecil warna hitam. Tiba-tiba ledakan. Iya. Besar, keras. Nah, Kalau ledakannya ya luar biasa lah. terkejut semua ini. Iya. Masuk mereka yang di dalam pun sampai dengar aja. Besar juga. Abang ikut bantu tadi. Saya bantu pas sudah di mobil ya sampai 4 botolnya itu. Ini botol dari mana kita nggak tahu. Jadi mungkin botolnya berminyak atau apa ya gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu ya. Tadi memang ada antrian atau gimana, Pak? Ya antrian ramai. Mulai jam berapa ramai, Pak? Bukan kayak dulu. Iya. Antrian untuk ngisi aja, Pak ya. Mandiri ya. Oh. Pak, kalau sebenarnya safety-nya seperti apa sih sebenarnya pengisian? Ini sebetulnya safety itu harus dicek atau apa tuh tanpa minyak lah ya. Botolnya tak boleh berminyak. Terus tadi kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 10-an ya. Jam 10-an. Korban Yang korban itu berapa orang, Pak? satu aja kena Sempat tertimpa. ya kena. Nah, untuk penanggung jawab sendiri seperti apa sekarang nih, Pak? Dibawa ke rumah sakit ya. Bawa rumah sakit ya. kerja ya Pak yang kena. Pekerja ya? Siapa namanya Pak? Johannes Johannes. Memang sudah lama kerja di. ada lumayan. Terus tahun berapa? Dia cederanya apa aja Pak? Kepala? Kepalanya aja. SOP-nya kan harus Tadi pengisian mulai jam berapa, Pak? jam 8. Jam 8. Antrian itu sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Jadi hitung ya. Ya itu, Pak. Panjang antrian ya 3 meter lah. Oh, ini pengisian gratis atau gimana, Pak? Campur-campur Pak. Ada yang gratis, ada yang Kalau ada voucher ya gratis. Kalau tak ada voucher ya bayar. Pak, kalau untuk kondisi sekarang nih kelangkaan oksigen seperti apa gambaran? Masih langka ya? Baik, Pak, Makasih. makasih. Isoman mandiri kan kita nggak tahu juga berapa gitu. Jadi kita hanya membantu ke masyarakat yang isoman mandiri. Kita ini serba salah. Nggak dilayani, salah. Dilayani, ya mereka mau semuanya buru-buru. Kita jadi seperti apa ya, didesak-desak lah gitu. Jadi maka dulu mulai sekarang kita mungkin ya sementara kita stop dulu. Stop dulu, Pak. Kejadian ini akan ada evaluasi atau gimana, Pak? Ya kita evaluasi. Kira-kira tutup pakai berapa hari Pak? Evaluasi? Tergantung takdirnya yang gitu kan. Nanti evaluasi dulu di dalam. Ya kita juga nggak bisa begitu cepat lah. Sekarang kan karena terlalu banyak, jadi kita mempersingkat waktu. Kalau tidak mempersingkat waktu ya dari sini harus ambil ke pabrik, dicuci dulu, sore baru bisa diambil atau besok. Kalau ini kan ya mungkin ya 15 menit, setengah jam udah bisa dapat. Jadi ada yang nangis-nangis katanya udah gawat. Jadi nggak tahu mana yang mesti kita kerjakan dulu. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian Polresta Pontianak Kota langsung melakukan olah TKP dan masih mengumpulkan bukti penyebab meledaknya tabung oksigen tersebut. Dari Kota Pontianak, Emma Marudin, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam 6 kelompok tani di Desa Sungai Enau, Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, meminta PT BPK segera memenuhi hak masyarakat setempat. Masyarakat juga menolak perpanjangan HGU antara masyarakat Desa Sungai Enau dengan PT BPK Wilmar selama 30 tahun, karena dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pernyataan ini disampaikan oleh Ginus, koordinator aksi pasca unjuk rasa puluhan warga Desa Sungai Enau, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, pada Jumat sore 12 Agustus 2021.
Sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2021, puluhan warga yang tergabung dalam 6 kelompok tani di Desa Enau, Kuala Mandor, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, berunjuk rasa di depan kantor BPK Wilmar, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Ginus mengatakan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan pada waktu itu menuntut hak-hak masyarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Sungai Enau. Menurutnya dahulu ada perjanjian lahan perkebunan kelapa sawit berupa HGU antara PT BPK Wilmar dengan 6 kelompok masyarakat tani di Desa Sungai Enau, Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Namun perjanjian tersebut berupa lisan selama 25 tahun. Namun di pihak PT BPK Wilmar sendiri perjanjian HGU tersebut tertulis menjadi 30 tahun. Ginus mengatakan hal inilah yang menjadi permasalahan masyarakat saat ini. Meski mediasi antara warga dengan pihak perusahaan sudah pernah dilakukan dan meminta pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan, namun tetap pihak PT BPK tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan, melainkan turut melibatkan aparat keamanan. Di mana di Desa Enau itu ada HGU milik BPK, PT Bumi Pratama Khatulistiwa. Nah, dalam perjanjian BPK, perjanjian lisan antara BPK, PT BPK dengan pihak masyarakat, khususnya 6 kelompok tani yang ada di Desa Enau, itu hanya 25 tahun, namun tidak ada secara tertulis. Nah, tapi di HGU-nya terdapat 30 tahun, sehingga pihak BPK ingin menyesuaikan perjanjian masyarakat dengan PT BPK itu 30 tahun. Nah, itu yang menjadi bumerang bagi masyarakat, sehingga ada beberapa waktu lalu kami ada melakukan mediasi, khususnya saya mendampingi abah saya dengan pihak BPK yang kami lakukan di Mega Mall. Adapun hasil kami mediasi di Mega Mall itu disaksikan sama Kasat Reserse Kuburaya, Polres Kuburaya, Kasat Intel, pihak BPK dengan 6 kelompok masyarakat Desa Sungai Enau. Adapun hasil kami waktu itu, pihak BPK meminta untuk menyurati Bupati agar ada mediasi ulang. Nah, kita sampaikan juga dengan BPK bahwa sebelum ada penyelesaian proses negosiasi antara BPK dengan masyarakat Sungai Enau, tidak ada pemanenan. Dalam arti kata, kita melakukan penahanan sampai masalah ini ada titik temunya. Namun, dari pihak BPK tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan dengan BPK. Waktu itu mereka tetap melakukan penahanan dengan membawa aparat keamanan, dalam arti kata pengawalan. Nah, di situ kita mendesak agar pihak BPK untuk menghentikan pemanenan, sehingga terjadi bersih tegang antara masyarakat dengan pihak BPK. Itu terjadi tanggal 3. Nah, setelah kita bernegosiasi, jadi pihak perusahaan mendesak kita untuk menghentikan penahanan. Namun dari masyarakat tetap bersikeras untuk melakukan penahanan. Sehingga pihak BPK memberikan surat rekomendasi dari Bupati tanggal 3 Agustus sore, itu ada beberapa poin yang membuat kami semakin bertanya-tanya. Ginus mendesak agar PT BPK Wilmar segera memenuhi hak-hak warga sekitar, sebab selama 25 tahun, perusahaan beroperasi tidak ada dampak bagi perekonomian warga dan pembangunan diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah bagi warga, serta pembangunan infrastruktur sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga sekitar. Dari Kuburaya, Dita Oktari Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.